Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Fairy Channel rahimakumullah, kita akan mengisahkan kisah Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam. Dengarkan kisah ini dengan sebaik-baiknya, karena banyak pelajaran yang akan kita ambil dari kisah ini. Terutama insyaallah dengan kisah ini kita akan mendapatkan suatu amalan yang kalau kita amalkan, apapun kesulitan yang kita hadapi, insyaallah ada jalan keluar. Allah jawab, Allah kabulkan. Nabiullah Yunus alaihissalam Allah utus kepada penduduk Nainawa, kalau sekarang namanya adalah Mosul di daerah Irak. Dikisahkan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Yunus alaihissalam begitu berjuang untuk menyelamatkan kaumnya dari ketersesatan, membimbing kaumnya menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kaumnya justru menolak, justru mereka ingkar. Penduduk Nainawa pada saat itu berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbagai macam kemungkaran. Dan Nabi Yunus alaihissalam tatkala dia pergi meninggalkan umatnya dalam kondisi marah karena mereka tidak mau beriman, Nabiullah Yunus mengingatkan kepada mereka agar segera bertobat kepada Allah, agar segera bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka selalu menolak ajakan Nabi Yunus, hingga datang sebuah peringatan besar dari Allah mengatakan kepada Nabi Yunus, sampaikan kepada umatmu, hai penduduk Nainawa, kalau dalam tempo waktu 3 hari tidak bertobat kepada Allah, kalian tidak bertauhid kepada Allah, kalian akan hancur, diazab oleh Allah. Tapi banyak di antara mereka yang menutup telinga mereka, tidak mau mendengar, bahkan ada yang kurang ajar di antara mereka, sampai mengusir Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus karena melihat kaumnya tidak peduli dengan nasihatnya yang terakhir itu, lalu Nabi Yunus berinisiatif. Belum mendapatkan perintah dari Allah, belum mendapatkan izin dari Allah, berinisiatif untuk keluar dari negeri itu, negeri Nainawa. Sehingga Nabi Yunus alaihissalam pada saat itu bilang, udahlah, saya cari tempat dakwah yang lain saja, biarkan saja penduduk Nainawa ini, berharap tempat yang ia datangi bisa menjadi tempat diterima dakwahnya. Masalahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala belum memerintahkan Nabi Yunus alaihissalam untuk pindah, untuk mengganti objek dakwahnya. Karena Nabi Yunus alaihissalam menyangka umatnya ini tidak akan mungkin lagi mendapatkan hidayah, maka dia meninggalkan umatnya, meninggalkan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Yunus. Akhirnya tatkala dia Yunus alaihissalam berjalan, kemudian ketemulah segerombolan orang yang akan mengarungi lautan. Kemudian Yunus pun naik ke situ. Nabi Yunus naik ke kapal tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan mereka ketika di tengah-tengah perjalanan kapal itu, Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ombak yang tinggi. Ada ombak besar sehingga saat itu orang-orang yang ada di atas kapal bilang, kalau perbekalan yang dibawa oleh kapal ini tidak dikurangi, tidak dibuang, kapal ini akan tenggelam, kapal akan karam. Maka mereka pun membuangnya supaya mengurangi beban kapal. Dibuang semua barang-barang agar kapal itu tidak tenggelam. Ternyata setelah mereka mengeluarkan semua barang ke laut, kapal juga masih akan karam. Maka mereka pun berdiskusi, bermusyawarah. Mereka pun memutuskan bahwa harus ada pengurangan penumpang. 1 orang harus diceburkan ke laut, dibuang ke laut. Kita lebih baik mengorbankan 1 daripada kapal ini karam dan semuanya mati. Akhirnya mereka pun mengundi nama-nama penumpang. Ternyata yang keluar adalah namanya Yunus alaihissalam. Kata orang-orang penumpang kapal bilang, waduh, ini orang soleh, jangan dia deh. Karena mereka sadar bahwa bagaimanapun juga yang banyak kekurangan lebih berhak untuk dibuang. Jangan orang soleh yang diceburkan, biarlah kami ini yang banyak maksiat dan banyak kekurangannya. Maka diundilah untuk kedua kalinya, dan keluarlah lagi nama Yunus.
Maka serentak para penumpang kapal berkata, "Ini hanya kebetulan saja." Pertama Yunus, kedua Yunus, "Ini hanya kebetulan saja." Yang ketiga kalinya, "Insya Allah bukan Yunus." Diundi lagi ketiga kalinya, ternyata keluar lagi nama Yunus. Berkali-kali diundi, selalu nama Yunus yang keluar. Maka Nabi Yunus alaihissalam sejak saat itu memahami ini adalah teguran Allah kepada dirinya. Maka saat itu Yunus berkata, "Ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah aku yang terjun ke laut." Maka Nabi Yunus pun bersedia dilempar ke lautan. Dan qadarullah, ia langsung disambut oleh ikan besar yang keluar dari dalam laut. Ia ditelan oleh seekor ikan yang besar, makhluk yang Allah utus sebagai pelajaran bagi Yunus alaihissalam dan sebagai pelajaran juga bagi kita. Allah perintahkan ikan besar itu, "Telan Yunus hidup-hidup, jangan kau hancurkan daging dan tulangnya. Bawa Yunus ke dasar laut." Dibawalah Yunus ke dasar laut. Disitulah dia Yunus alaihissalam mengalami tempat yang sangat gelap. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, "Fanada fik zulumat." Yunus memohon-mohon kepada Allah. Fik zulumat, at-zulumat jamak mu'annimas salim, artinya gelap yang sangat-sangat gelap. Segelap-gelapnya engkau pernah mengalami, tidak segelap yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ada 3 kegelapan yang meliputi Nabi Yunus alaihissalam. Pertama, kegelapan perut ikan paus, yang mana kita tahu bahwa dalam perut ikan paus tidak ada lampu, sangat gelap sekali. Yang kedua, kegelapan lautan. Dalam kegelapan lautan samudra, dalam lautan juga gelap. Yang ketiga, kegelapan alam semesta ketika gelap di malam hari. Tatkala ditelan oleh ikan paus, siapa yang bisa tolong Nabi Yunus? Tidak ada yang bisa menolongnya. Yunus alaihissalam tahu bahwasanya tidak ada yang mungkin bisa menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya menjaga Yunus di dalam perut ikan tersebut. Dia tetap bisa bernafas, dia tidak terhimpit. Yunus alaihissalam pun tidak merasa kepanasan di dalam perut ikan tersebut. Yunus alaihissalam dilindungi oleh Allah di dalam perut ikan tersebut. Dan seperti inilah kasih sayang Allah. Dia memberikan cobaan kepada hambanya, namun di satu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan tersebut sesuai dengan kemampuan hambanya. Allah tetap memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang ditimpa oleh ujian dan cobaan tersebut. Saat itu, ketika di dalam perut ikan, Nabi Yunus mendengar suara-suara. Maka dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, suara-suara apa ini?" Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, karena beliau seorang nabi dan utusannya, "Itu suara makhluk di laut, yaitu para ikan yang bertasbih kepadaku." Seluruh makhluk yang ada di dalam lautan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Yunus alaihissalam, dia pun menyesal. Dia mengungkapkan kesalahannya. Dia mengakui dosa yang telah dilakukannya. Nabi Yunus tidak mencari kambing hitam. Nabi Yunus tidak menyalah-nyalahkan kaumnya, yaitu penduduk Nainawa, tapi beliau menyalahkan dirinya sendiri. Dan akhirnya Nabi Yunus alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan kalimat tauhid, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin." La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, engkau maha suci ya Allah. Inni kuntum minaz zalimin, sesungguhnya aku menzolimi diriku sendiri. Tatkala dia berdoa, suara ini dikenal oleh malaikat. Ini suara siapa? Suara yang kita kenal, yang senantiasa berdoa kepada Allah tatkala dalam kondisi lapang. Suaranya Yunus alaihissalam. Kenapa? Karena selama ini dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dalam kondisi sulit, suaranya dikenal. Jadi saudaraku, kalau Anda beribadah kepada Allah dalam kondisi lapang,
Anda melakukan hubungan khusus dengan Allah, maka Allah akan mengenal Anda dengan pengenalan khusus. Seandainya Yunus alaihissalam tidak terbiasa mengingat Allah dalam kondisi lapang, maka dia akan ditinggalkan oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula annahu kana minal musabbihi la labisa fi batoni ila yaumi ba'tsum." Kalau bukan dia dulu sering bertasbih kepadaku, mengingat Allah, maka dia Yunus alaihissalam akan terus berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Karena dahulu ia sering mengingat Allah, dalam kondisi lapang mengingat Allah, maka tatkala dia perlu kepada Allah, Allah langsung hadir dan Allah langsung menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah katakan, "Fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nuhjil mu'minin." Maka kami bukakan kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Kami kabulkan Nabi Yunus akan doanya, dan kami keluarkan Nabi Yunus dari kesulitan. Beginilah cara kami, kata Allah, mengeluarkan orang beriman dari kesulitannya. Fanabatsnahu bin ara'i wa huwa sakim. Lalu kami melemparkannya, mengeluarkannya dari perut ikan itu setelah ia bertobat ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Wa ambatsna alaihi sajarata min yaktin. Dan kami berikan tumbuhkan pada dia pohon labu, dijadikan sebagai bahan makanan, dijadikan sebagai tempat bernaung oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. Kemudian bagaimana nasib penduduk Nainawa yang saat itu ditinggalkan oleh Nabi Yunus alaihissalam? 3 hari waktu mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka tidak segera bertaubat dan beriman, maka mereka akan diazab oleh Allah. Ternyata mulai datang awan hitam, dan mereka sudah tahu dari kisah-kisah sebelumnya sebagaimana kaum Sadum Allah azab dan kaum-kaum sebelumnya. Disitulah mereka berkata, penduduk Nainawa berkata, Nabiullah Yunus betul ucapannya, dia utusan Allah. Mari kita segera bertaubat. Jadi subhanallah, mereka mencari Nabi Yunus, tapi Nabi Yunus sudah tidak ada. Apa yang mereka lakukan? Karena nabinya ini sudah pergi, mereka semua kompak, seluruh penduduk Nainawa semuanya bertaubat kepada Allah. Seluruh penduduk bertaubat, semuanya menangis, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengazab mereka. Kaum Yunus itu adalah kaumnya Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam, yang dihilangkan dari azab Allah Subhanahu wa taala karena mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, siapapun di antara kita yang ingin terhindar dari segala macam musibah, maka perbanyaklah beristighfar, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah pasti ampuni karena Allah Maha Pengampun. Lalu kami utus dia kembali kepada 100.000 lebih kaumnya. Maksudnya kaumnya Yunus yang beriman di Nainawa jumlahnya 100.000 orang. Fa'ammanu hamatta wa na ilahin. Maka mereka pun beriman dan kami anugerahkan kenikmatan kepada mereka sampai waktu tertentu. Ingatlah Allah di saat kondisi kita lapang, maka Allah akan mengingat kita di saat kita dalam kesulitan. Ingatlah Allah di saat kita sehat, maka Allah akan mengingat kita di saat kita sakit. Ingatlah Allah di saat kita masih hidup di dunia ini, maka Allah akan mengingat kita di saat kita sudah mati, meninggal dunia. Maka selesailah kisah Nabi Yunus alaihissalam dan amalan Nabi Yunus ketika ia berada di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Jadi sahabat Ferry Channel rahimakumullah, ketika kita mengalami kesulitan, amalkan zikir ini. Amalkan zikir Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Dan yakinlah kepada Allah, hanya Allah lah yang mampu mengeluarkan kita dari segala masalah. Hanya dekat kepada Allah, hati ini akan menjadi tenang. Semoga kisah ini memberi manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.